Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang menghadiri rekaman presentasi research paper kelompok kami. Perkenalkan, kami kelompok research paper Science 6 sebentar akan mempresentasikan tentang penelitian kami. Pertama dan yang terutama, apa judul dari research paper kami? Judul dari research paper kami adalah efektivitas hand sanitizer berbahan daun sirih dan daun kelor terhadap hand sanitizer berbahan etanol dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Sebelum saya lanjut, lebih baik untuk kami memperkenalkan diri kami. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, David Sitorus, teman saya, Johannes Prabahaji, dan yang terakhir, Brody Rafael Tirtawangsa. Dalam presentasi ini, kami akan membahas tentang bagian-bagian di penelitian kami, seperti pendahuluan, landasan teori, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Setiap dari bab ini memiliki subbab yang akan disebutkan di setiap awal bagian. Bagian pertama yang akan kami bahas adalah bagian pendahuluan. Di bagian ini kami akan membahas tentang masalah, pertanyaan utama, rumusan masalah, dan tujuan utama dari penelitian kami. Selama masa pandemi, kita menggunakan hand sanitizer berbahan alkohol untuk membersihkan tangan kita. Tetapi, dengan frekuensi penggunaan yang cukup sering, hand sanitizer etanol memiliki efek samping terhadap kulit kita, seperti merusak lapisan lemak kulit, menghambat pengikatan air, dan merusak ikatan antar sel kulit. Dan ini bisa menyebabkan iritasi, mempercepat penuaan, kulit pecah-pecah, dan lain-lain. Ini gambar contoh tangan yang kering dan pecah-pecah akibat hand sanitizer berbahan etanol. Bisa dilihat, kulit mulai mengelupas dan tangan kering. Dari masalah tadi itu, kami merumuskan sebuah pertanyaan utama untuk penelitian kami, yaitu apakah hand sanitizer berbahan alami seefektif hand sanitizer berbahan etanol? Pertanyaan ini adalah intisari dari penelitian kami, dan jawabannya akan menjadi kesimpulan dari penelitian kami. Dari pertanyaan utama tadi itu, kami mengurainya menjadi 3 rumusan masalah, yaitu apakah hand sanitizer alami menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, apakah hand sanitizer berbahan alami memiliki perbedaan daya hambat yang signifikan terhadap hand sanitizer berbahan alkohol, dan manakah yang lebih efektif, daun sirih atau daun kelor. Dari 2 pertanyaan utama dan rumusan masalah tadi itu, kami menyimpulkannya menjadi 1 tujuan utama, yaitu mencari tahu efektivitas dari hand sanitizer alami. Selain itu, tujuan kami juga untuk mencari tahu mana yang lebih efektif, daun sirih atau daun kelor. Bagian kedua yang akan kami bahas adalah landasan teori. Di bagian ini kami akan membahas tentang penelitian relevan, variabel penelitian, research gap, dan hipotesa dari penelitian kami. Ini adalah 5 penelitian relevan yang kami temukan setelah menelusuri berbagai sumber. Untuk dampak-dampaknya dan hal-hal selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Johannes Prabahaji. Baik, terima kasih Leon. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan dan penelitian yang kami lakukan. Dari penelitian relevan dan penelitian yang kami lakukan, ada persamaan, yaitu pada penggunaan variabel, yaitu daun sirih sebagai bahan uji alami, penggunaan etanol sebagai kontrol, lalu penggunaan bakteri Staphylococcus aureus sebagai bakteri uji, dan penggunaan Aquades sebagai kontrol negatif. Selain itu ada juga perbedaan antara penelitian yang kami lakukan dan penelitian relevan, seperti perbedaan variabel penggunaan daun pisang dan tujuan penelitian yang berbeda. Namun dari seluruh penelitian yang kami temukan, tidak ada penelitian yang meneliti sama persis dengan kami. Selanjutnya adalah variabel-variabel dari penelitian kami. Berikut adalah variabelnya, yaitu 4 bahan uji, yaitu 2 bahan uji alami berbahan daun sirih dan daun kelor, dan 2 kontrol negatif, dan 2 kontrol yaitu kontrol positif dan kontrol negatif, dan juga bakteri Staphylococcus aureus. Dasar dari pemilihan hand sanitizer berbahan daun sirih dan daun kelor sebagai hand sanitizer alami adalah karena tidak adanya dampak negatif pada kulit dan karena kandungan senyawa antibakteri yaitu flavonoid yang ada pada hand sanitizer berbahan daun sirih dan daun kelor. Lalu selanjutnya adalah alasan pemilihan dibalik
pemilihan bakteri Staphylococcus aureus adalah karena bakteri Staphylococcus aureus sudah menjadi bakteri yang umum digunakan dalam suatu penelitian dan bakteri yang paling sering ada di tangan. Selanjutnya adalah research gap atau gap dalam suatu penelitian. Jadi penelitian kami mengandung empirical gap. Ini karena adanya perbedaan variabel dengan penelitian lainnya dan karena bahan alami yang belum pernah diuji secara independen. Alasan lain adalah karena penelitian kami dilakukan di suatu laboratorium. Dan biasanya penelitian yang dilakukan di suatu laboratorium mengandung research gap, empirical gap. Selanjutnya adalah hipotesa dari penelitian kami. Hipotesa dari penelitian kami adalah bahwa hand sanitizer berbahan daun sirih atau daun kelor dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan layak menjadi pengganti atau alternatif penggunaan hand sanitizer berbahan etanol. Hal ini didasari oleh kandungan flavonoid yang ada pada daun sirih dan daun kelor. Selanjutnya adalah bagian metodologi penelitian. Bagian pertama dari metodologi adalah jenis penelitian yang kami lakukan. Jenis penelitian yang kami lakukan menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan karena penelitian kami bersifat eksperimen dan data yang dihasilkan bersifat pengukuran jangka sorong. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data menggunakan metode eksperimen yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan menggunakan metode difusi ITES kertas cakram. Kami menggunakan metode ini di mana efektivitas dari setiap bahan uji diukur dari radius zona hambat atau zona bening yang terbentuk di sekitar kertas cakram yang ditetesi oleh masing-masing bahan uji. Agar sesuai dengan saran lab, peneliti menggunakan teknik cakram, walaupun yang sebelumnya direncanakan adalah menggunakan teknik sumur. Selanjutnya adalah jumlah sampel. Kami menggunakan 4 sampel per populasi, dan perhitungan ini berdasarkan oleh rumus Lovin. Ini adalah rumus Lovin, di mana N kecil adalah jumlah sampel per populasi, dan N besar adalah jumlah populasi, di mana dalam penelitian ini adalah 4. Jadi setelah diperhitungkan, maka N kecil sama dengan 3,96 atau dibulatkan menjadi 4. Selanjutnya adalah instrumen-instrumen dari penelitian kami. Instrumen-instrumen tersebut adalah 4 petri dish, spreader glass atau spreader stick, mikropipet untuk meneteskan bahan uji cakram, lalu selanjutnya 16 kertas cakram, jangka sorong, inkubator, dan autoclave. Petri dish di sini ada 4, dan masing-masing petri dish berguna untuk menampung 4 cakram kertas yang akan ditetesi oleh satu bahan uji. Selanjutnya adalah pengolahan data. Hasil data setiap sampel di tabel akan dirata-rata, dan rata-rata lebih tinggi berarti sampel tersebut lebih efektif dari yang lain. Kami juga menggunakan teknik one way ANOVA atau analysis of variance dan nilai P atau significance di bawah 0,05. Hal ini berarti terdapat signifikansi antara bahan uji yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Namun sebelum melalui one way ANOVA, data juga harus dites normalitasnya melalui tes Shapiro-Wilk dan nilai P harus di atas 0,05. Dan hal ini berarti bahwa datanya normal. Selanjutnya adalah hasil eksperimen. Jo, saya akan menjelaskan tentang bagian dokumentasi dari penelitian kami. Ini merupakan 4 gambar dari penelitian kami, di mana gambar pertama merupakan kami menginokulasikan bakteri pada petri dish, lalu gambar kedua kami mengeluarkan kertas cakram, dan lalu gambar ketiga kami memasukkan cairan kepada kertas cakram, dan yang terakhir adalah gambar ketika semua populasi bakteri dimasukkan ke dalam inkubator selama 24 jam. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil eksperimen. Silakan. Ini merupakan gambar hasil dari setiap populasi, yaitu ada daun sirih, daun kelor, alkohol 70%, dan aquades. Bisa dilihat bahwa daun kelor dan aquades tidak memiliki daya hambat sama sekali, namun daun sirih dan alkohol memiliki. Ini merupakan hasil data kami, di mana sesuai dengan gambar tadi, daun kelor dan aquades tidak memiliki daya hambat, sedangkan daun sirih dan alkohol ada. Ini merupakan bagian pembahasan yang mencakup analisis penelitian,
tes normalitas, tes one way ANOVA, dan rumusan masalah. Pengukuran data kami dilakukan 2 kali pengulangan atau secara duplo, di mana setiap radius diukur 2 kali lalu dirata-ratakan. Setelah pengukuran 4 pengulangan tersebut, kami mendapat rata-rata daya hambat daun sirih sebagai 14,375 mm, daun kelor 0 mm, alkohol 9,8125 mm, dan aquades 0 mm. Data ini tidak sesuai dengan prediksi peneliti karena daun kelor tidak memiliki efek apapun meskipun mengandung flavonoid. Ini merupakan hasil tes normalitas Shapiro-Wilk yang merupakan salah satu ketentuan sebelum tes uji one way ANOVA. Kami ingin mendapatkan nilai signifikansi di atas 0,05 agar data tersebut diterima sebagai data normal, dan bisa dilihat bahwa pada setiap pengulangan data alkohol 70% dan daun sirih merupakan data yang normal. Ini merupakan hasil uji one way ANOVA di mana kami ingin mencari nilai signifikansi yang di bawah 0,05%, di mana jika nilai signifikan berada di bawah 0,05, maka hipotesa nol akan diterima, di mana mengatakan bahwa adanya perbedaan bermakna dalam data tersebut. Melalui analisis data yang tadi, kami dapat menjawab rumusan masalah awal kami, yaitu apakah hand sanitizer alami menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus? Jawabannya adalah iya. Daun sirih dapat menghambat pertumbuhan bakteri, namun daun kelor tidak. Lalu apakah hand sanitizer berbahan alami memiliki perbedaan daya hambat yang signifikan terhadap hand sanitizer berbahan dasar alkohol? Jawabannya juga iya, terdapat signifikansi nilai daya hambat daun sirih dan alkohol. Lalu manakah yang lebih efektif, daun sirih atau daun kelor? Jawabannya adalah daun sirih, karena daun kelor sama sekali tidak memiliki daya hambat. Ini merupakan bagian kesimpulan dari penelitian kami. Kesimpulan kami adalah hand sanitizer berbahan daun sirih memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi sehingga dapat menggantikan hand sanitizer berbahan alkohol. Lalu juga diperlukan penelitian yang lebih mendalam terhadap kemampuan antibakteri daun kelor, karena daun kelor tidak memiliki dampak sama sekali terhadap bakteri S. aureus. Ini kami memiliki beberapa saran terhadap beberapa pihak. Yang pertama adalah bagi peneliti lain, yaitu untuk melakukan penelitian lain terhadap daun kelor dan komposisinya, seperti mentesnya dengan bakteri lain selain S. aureus seperti E. coli atau Escherichia coli. Lalu bagi manufakturer hand sanitizer, yaitu untuk memanfaatkan daun sirih sebagai bahan dasar dari hand sanitizer. Lalu juga bagi kita yang memiliki kulit sensitif, kita dapat memanfaatkan daun sirih sebagai hand sanitizer. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.